Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pesugihan Dewi Lanjar. Rizal, seorang pemuda miskin yang terjerat dalam pesugihan demi kekayaan, terperangkap dalam dunia gaib yang penuh godaan. Apakah ia mampu kembali menebus kesalahannya? Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Rizal adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Pekalongan. Sejak kecil, ia telah terbiasa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh serabutan di desanya membuatnya tidak mengenal waktu dan lelah. Namun, ada satu alasan kuat yang selalu mendorongnya untuk terus bekerja tanpa kenal lelah. Ibu Rizal, satu-satunya orang yang sangat ia sayangi, selalu dalam keadaan sakit-sakitan. Sejak beberapa tahun lalu, ibunya menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Rizal tahu betul bahwa tanpa usaha keras, tidak ada pengobatan yang bisa dia lakukan untuk ibunya. Oleh karena itu, ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan tak jarang sampai larut malam, untuk memperoleh uang agar bisa membeli obat dan membawa ibunya ke berbagai tempat pengobatan yang diharapkan bisa memberikan kesembuhan. Pada hari itu, seperti biasa, Rizal sedang bekerja di penggilingan padi milik Haji Dasuki. Penggilingan padi itu sudah cukup terkenal di desa mereka, dan Haji Dasuki, pemiliknya, adalah orang yang cukup baik hati. Meskipun pekerjaan di sana sangat berat, Rizal tak pernah mengeluh. Semua yang ia lakukan, mulai dari membersihkan mesin hingga membantu proses penggilingan padi, dilakukan dengan sepenuh hati. Baginya, ini adalah cara untuk mendapatkan uang yang ia butuhkan untuk ibunya. Setiap kali ia mengangkat karung-karung padi yang berat, pikirannya selalu melayang kepada ibunya. Ia berharap, dengan usaha kerasnya ini, ibunya bisa segera sembuh dan bisa merasakan kebahagiaan yang lebih baik. Rizal sadar, meskipun penghasilannya tidaklah besar, ia harus tetap bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua yang dilakukannya adalah untuk ibunya yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan kasih sayang kepadanya. Rizal sebenarnya menyimpan perasaan yang dalam kepada Laila, seorang gadis cantik yang tinggal di desanya. Laila adalah anak seorang juragan kaya yang memiliki banyak usaha di desa tersebut. Orang tuanya, terutama ayahnya, Juragan Kosim, dikenal sebagai orang yang sangat dihormati dan disegani di desa. Laila sendiri berbeda dengan Rizal. Selain memiliki keluarga yang kaya, Laila juga berstatus sebagai mahasiswa yang sedang kuliah di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah, mengambil jurusan ekonomi. Setiap kali Rizal melihat Laila, hatinya selalu berdebar. Ia sering melirik gadis itu dari kejauhan, tak pernah berani mendekat. Meskipun begitu, perasaan cintanya terhadap Laila terus berkembang. Ia mengagumi kecantikan, kecerdasan, dan kebaikan hati Laila. Namun, Rizal tahu betul bahwa dirinya bukanlah orang yang pantas untuk mendekati Laila. Ia hanyalah seorang buruh serabutan yang hidup dengan bekerja keras setiap hari. Suatu hari, Rizal memberanikan diri untuk mendekati Laila. Ia merasa sudah waktunya untuk mengungkapkan perasaannya, meskipun ia tahu bahwa Laila berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Rizal berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin saja ada harapan. Namun, harapan itu hancur ketika ia mendapati Laila sedang bersama ayahnya, Juragan Kosim. Dengan rasa malu yang besar, Rizal memberanikan diri untuk berbicara dengan Laila di hadapan ayahnya. Namun, alih-alih mendapat respon yang baik, Rizal justru mendapat hinaan yang sangat menyakitkan. Juragan Kosim, dengan nada merendahkan, berkata kepada Rizal, "Kamu itu miskin, melek yole. Laila gak pantas sama kamu, urus aja ibumu yang sakit-sakitan itu." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Hinaannya begitu dalam, seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak ada artinya di hadapan Laila dan keluarganya. Semua perasaan yang telah ia pelihara untuk Laila seakan sirna begitu saja, tergantikan oleh perasaan malu dan rasa sakit yang mendalam. Rizal merasa sangat kecil dan tidak berharga, hanya karena latar belakangnya yang jauh berbeda dengan Laila. Namun, meskipun hatinya terluka, Rizal mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ia harus kembali fokus pada ibunya yang sedang sakit dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pemuda biasa.
Pada malam itu, di rumah sederhana yang hanya terbuat dari bilik bambu, Rizal duduk termenung di depan rumahnya. Udara malam yang sejuk seakan tak bisa menghapuskan beban berat yang ada di pikirannya. Ia meratapi kehidupannya yang penuh dengan kesulitan. Sejak pagi tadi, ia masih terbayang kata-kata hinaan dari Juragan Qasim, ayah Laila. Kata-kata yang begitu tajam dan melukai hati. Begitu dalam dan pedih, seolah-olah Rizal merasa dirinya tak memiliki tempat di dunia ini. Saya miskin, pikirnya, terlalu rendah untuk bisa bersama Laila. Hanya seorang buruh serabutan yang tak punya apa-apa. Rizal merasa hidupnya seperti berputar dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Semua usaha yang dilakukannya seakan tidak pernah cukup. Meski ia bekerja keras, meski ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap dianggap orang yang tak berharga, terutama oleh orang-orang seperti Juragan Qasim. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, membuat perasaan hatinya semakin terpuruk. Namun, saat ia masih terlarut dalam kesedihannya, terdengar langkah pelan mendekat. Rizal menoleh, dan melihat sosok yang sangat ia cintai, ibunya, berdiri di depan pintu rumah. Wajah ibunya terlihat penuh kekhawatiran, namun tetap menunjukkan ketenangan yang selalu memberi kedamaian bagi Rizal. Ibunya berjalan pelan menghampirinya dan duduk di sampingnya. Allah tahu mana orang yang akan diberikan ujian, dan mana orang yang tidak mampu diberikan ujian, ujar ibunya dengan lembut, suaranya penuh kebijaksanaan. Rizal mendengar kata-kata itu, dan meskipun hatinya masih terasa berat, ada rasa ketenangan yang perlahan menyelimuti dirinya. Ibunya melanjutkan, "Kamu harus kuat, Le." Sambil mengelus kepala Rizal dengan lembut, ibunya memberikan rasa hangat yang selama ini selalu Rizal rindukan. Ketika ibunya berkata seperti itu, seakan semua beban hidup yang ia rasakan untuk sementara bisa sedikit terangkat. Ibunya selalu tahu bagaimana cara menyentuh hatinya dengan penuh kasih sayang, dan selalu mengingatkannya untuk tetap kuat meskipun dunia seakan menekan. Rizal menatap ibunya, merasakan kelembutan tangan yang mengelus kepalanya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah. Ibunya adalah satu-satunya yang selalu ada untuknya, yang selalu memberinya kekuatan meskipun hidup mereka serba kekurangan. Dengan kata-kata ibu yang penuh kebijaksanaan itu, Rizal merasa seolah-olah ada cahaya yang menuntunnya untuk tetap tegar menjalani hidup ini, meskipun ia merasa terkadang dunia begitu berat untuk dipikul. Pagi itu, seperti biasanya, Rizal bangun lebih awal untuk memulai hari. Ia harus bergegas menuju penggilingan padi milik Haji Dasuki, tempat di mana ia bekerja sebagai buruh serabutan. Meski hidupnya sederhana dan penuh dengan kesulitan, Rizal sudah terbiasa dengan rutinitas pagi yang dimulai dengan mengangkat karung-karung padi dan membantu proses penggilingan. Itu adalah satu-satunya cara ia bisa mendapatkan penghasilan untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Namun, pada hari itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rizal tiba lebih pagi dari biasanya, merasa tubuhnya agak lelah, tapi tetap berusaha untuk bekerja seperti biasa. Begitu ia melangkah memasuki penggilingan padi, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Bau melati yang sangat kuat menyengat hidungnya. Rizal merasa ada yang aneh dengan bau itu, karena biasanya, udara di penggilingan padi tak pernah seperti itu. Ia mengernyitkan dahi, mencoba mencari sumber bau tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah suara yang tiba-tiba terdengar. Pada awalnya, Rizal mengira itu hanya suara angin atau mungkin mesin penggilingan padi yang beroperasi. Tetapi, ketika ia lebih mendengarkan, suara itu seperti desisan, seperti suara ular yang sedang melata. Rizal merasa heran, karena suara itu jelas bukan suara yang biasanya ada di tempat itu. Ada sesuatu yang ganjil, dan rasa penasaran mulai menguasainya. Dengan hati-hati, Rizal memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengikuti suara desisan itu, yang semakin lama semakin terdengar jelas, hingga ia sampai di sebuah kamar di belakang penggilingan padi. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan Rizal bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa beku. Di dalam kamar itu, terlihat Haji Dasuki, pemilik penggilingan padi, sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak wajar. Haji Dasuki tampak sedang berdiri di tengah-tengah ruangan dengan tangan terangkat tinggi, seperti sedang melakukan sebuah ritual. Di depannya,
terdapat sosok wanita yang sangat aneh. Wanita itu memiliki tubuh seperti ular, dengan kepala yang dihiasi mahkota emas. Tubuh bagian atasnya tampak seperti wanita biasa, namun bagian bawahnya adalah tubuh ular yang besar dan mengerikan. Suara desisan yang didengar Rizal tadi berasal dari sosok wanita tersebut. Rizal terdiam di depan pintu, tak bisa mengungkapkan perasaannya. Ia merasa ketakutan dan bingung, tidak tahu apa yang sedang ia lihat. Haji Dasuki tampak sangat serius, seakan tidak menyadari keberadaan Rizal yang mengintip dari luar. Semua itu sangat sulit untuk diterima oleh akal sehatnya. Tiba-tiba, rasa pusing yang begitu hebat menyerang tubuh Rizal. Semua yang dilihatnya terasa seperti mimpi buruk yang tak nyata. Sebelum ia sempat menghindar atau berlari, pandangannya mulai kabur, dan tubuhnya goyah. Dalam keadaan yang sangat bingung dan ketakutan, Rizal akhirnya jatuh pingsan di depan pintu kamar tersebut. Rizal terbangun dengan tiba-tiba. Matanya masih terasa berat dan bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia duduk dengan perlahan, menyadari dirinya terbaring di lantai penggilingan padi yang dingin. Kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya lemas, seakan baru saja mengalami kejadian yang mengganggu pikirannya. Tetapi, saat ia mencoba mengingat dengan jelas apa yang terjadi, ingatannya terasa kabur. Ada gambaran tentang sosok wanita dengan tubuh ular dan suara desisan yang mengerikan, tetapi semuanya terasa seperti kabur, seolah ia baru saja bermimpi. Tiba-tiba, terdengar suara orang yang menyapanya. "Zal, bangun. Bocah kok malah tidur di penggilingan," teriak Kang Slamet, salah satu penjaga di penggilingan padi itu. Rizal yang masih setengah bingung menatap Kang Slamet yang berdiri di dekatnya. Kang Slamet tampak tidak terlalu terkejut melihat Rizal terbaring di lantai. Mungkin itu hal biasa bagi Rizal, mengingat dia bekerja keras setiap hari tanpa kenal waktu. Rizal mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba memfokuskan pandangannya. Ia masih merasa aneh dengan kejadian sebelumnya, namun tak ada waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. "Ngapain Koile tidur di sini? Cucu muka itu berasnya UCT diantar sekarang," lanjut Kang Slamet dengan nada bercanda, seolah tidak ada yang aneh dengan keadaan itu. Rizal merasa terkejut mendengar perkataan Kang Slamet, karena ia tidak mengerti kenapa ia bisa tidur begitu lama di sana, atau mengapa ia terbangun di lantai. Rizal pun mencoba untuk bangkit, merasa agak canggung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mengusap wajahnya, berusaha untuk menghilangkan kebingungannya. Semua yang ia lihat sebelumnya terasa sangat nyata, tetapi kini semuanya tampak seperti hal yang tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya dalam hati, namun ia merasa kesulitan untuk memahaminya. Namun, meskipun kebingungannya masih terasa, Rizal tahu bahwa ia harus segera melanjutkan pekerjaannya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di penggilingan padi itu, dan pekerjaan tak akan menunggu. Rizal mengabaikan sejenak perasaan bingung yang melandanya, memilih untuk berdiri dan melanjutkan tugasnya. Ia tahu, dalam hidup yang serba sulit seperti ini, ia tak punya banyak waktu untuk meresapi mimpi atau perasaan yang tak jelas. Yang ia tahu hanyalah kerja keras, demi ibunya dan demi kehidupannya yang harus terus berjalan. Dengan langkah pelan, Rizal mengikuti Kang Slamet, mencoba untuk menghilangkan rasa bingung yang masih menghantuinya. Namun, di dalam hati, ada pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Apa sebenarnya yang telah ia lihat tadi? Rizal sedang sibuk dengan pekerjaannya di penggilingan padi milik Haji Dasuki. Hari itu, seperti biasa, ia mengangkat karung-karung padi dan membantu proses penggilingan dengan penuh fokus. Meskipun hatinya masih terasa lelah dan pikirannya terkadang melayang kepada ibunya yang sedang sakit, Rizal tetap berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Dia tahu, setiap hari yang berlalu adalah kesempatan untuk memperoleh sedikit uang, yang ia harapkan bisa digunakan untuk perawatan ibunya. Tiba-tiba, saat ia sedang merapikan beberapa karung padi, seorang tetangganya datang dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Rizal merasa ada yang tidak beres begitu melihat ekspresi orang itu. "Zal," kata tetangganya dengan suara pelan dan ragu. "Ada kabar buruk, Le." Rizal yang sedang sibuk langsung berhenti dan menatap tetangganya dengan bingung. "Ada apa, Pak?" tanya Rizal, meskipun hatinya mulai merasakan ada yang tidak biasa.
Tetangga itu menghela napas dalam, seakan berat untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. "Ibumu dia sudah pergi, Zal." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga Rizal. Seketika, dunia seperti berhenti berputar. Semua yang ia dengar tidak langsung masuk ke akalnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam kekosongan. Ibunya yang selama ini ia rawat, yang selalu menjadi semangat hidupnya, kini telah meninggal dunia. Rizal hanya terdiam sejenak, tubuhnya kaku dan seolah tak bisa bergerak. Perasaan hancur langsung merobek hatinya, tetapi seiring dengan rasa bingung dan ketakutan, tubuhnya seperti bergerak tanpa perintah. Ia bergegas meninggalkan penggilingan padi dan lari dengan tergesa-gesa, mencoba untuk mencapai rumahnya secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, pikirannya hanya satu, ibunya telah tiada. Setibanya di rumah, Rizal melihat banyak orang sudah berkumpul di halaman rumahnya. Suasana yang biasanya tenang dan sepi kini dipenuhi dengan keramaian. Beberapa tetangga terlihat sedang mengurus jenazah ibunya dengan penuh kesedihan, sementara yang lain sibuk membantu mempersiapkan segala keperluan untuk pemakaman. Rizal berhenti sejenak di depan rumah, melihat tubuh ibunya terbaring di atas pembaringan, dibalut kain putih. Dengan hati yang hancur, Rizal berlari menuju jenazah ibunya. Air mata langsung mengalir tanpa bisa dibendung. Ia berteriak histeris, suara tangisnya pecah, seakan tak percaya dengan kenyataan yang harus ia hadapi. "Ibu! Ibu!" teriaknya, suaranya penuh kepedihan. Semua orang yang ada di sekitar hanya bisa menatapnya dengan belas kasihan, tidak tahu harus berkata apa. Rizal merasa tubuhnya lemah, hampir jatuh di samping jenazah ibunya. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua usaha kerasnya, semua harapannya untuk melihat ibunya sembuh, kini sirna dalam sekejap. Perasaan kehilangan itu begitu dalam, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ibunya yang selalu ada untuknya, yang selalu memberikan semangat, kini telah tiada. Setelah kepergian ibunya, Rizal berubah menjadi pemuda yang sangat berbeda. Kehilangan yang begitu mendalam membuatnya kehilangan arah. Dulu, ia selalu bekerja keras demi ibunya, berusaha keras untuk memberi yang terbaik bagi orang yang sangat ia cintai. Namun, kini, semua itu terasa hampa. Dunia terasa sepi dan kosong. Rizal merasa tidak lagi memiliki tujuan hidup. Ia tak tahu harus berbuat apa dengan dirinya. Pekerjaan di penggilingan padi milik Haji Dasuki yang dulu ia jalani dengan penuh semangat kini hanya menjadi rutinitas yang membosankan, sekadar untuk mengisi hari-hari yang terus berlalu tanpa arti. Rizal seringkali terlihat melamun, terdiam dalam keheningan, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Ia merasa tak punya kesempatan untuk merubah takdirnya yang terasa sangat berat. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa ia lebih jauh dari apa yang ia inginkan. Kehidupan terasa seperti perangkap, dan tak ada jalan keluar. Suatu ketika, saat Rizal sedang duduk di pojok penggilingan padi, memandangi tumpukan karung beras yang belum diproses, Haji Dasuki datang mendekat. Pak Dasuki, yang dikenal sebagai orang yang sangat dihormati di desa, tampak berbeda dari biasanya. Wajahnya serius, tapi ada ketenangan yang terpancar. "Datanglah ke sini," kata Haji Dasuki dengan suara rendah, menunjuk ke arah luar penggilingan padi. Rizal mengangkat wajahnya dan menatap Haji Dasuki dengan bingung. "Kesalah pantai utara di Pekalongan," lanjut Haji Dasuki, matanya tajam menatap Rizal. "Itu mungkin bisa menolong kau dari takdirmu." Rizal merasa sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Pantai utara Pekalongan? Apa maksudnya? Rizal tidak tahu, tapi ada sesuatu dalam diri Haji Dasuki yang membuatnya ingin tahu lebih lanjut. Perasaan penasaran mulai menguasainya. "Pak Haji, maksud Bapak apa?" tanya Rizal, suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu. "Kenapa saya harus ke sana?" Haji Dasuki mendekat lebih jauh dan menatap Rizal dengan serius. "Aku tahu, kau sudah tahu apa yang terjadi di penggilingan ini. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya," ucapnya pelan. Rizal merasa ada yang tidak beres. Apa yang dimaksud oleh Haji Dasuki? Tiba-tiba, Haji Dasuki menghela napas dalam dan melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. "Aku terlibat dalam pesugihan, Rizal.
Pesugihan Dewi lancar, ucapnya perlahan. Itu adalah jalan yang bisa membuka pintu rezeki dan memberi kekuatan lebih. Aku bisa menunjukkan jalan ini padamu, kalau kau siap. Rizal terdiam, kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Haji Dasuki, orang yang selama ini ia anggap baik, ternyata terlibat dalam hal-hal yang sangat kelam. Apa yang dimaksud dengan pesugihan Dewi lancar? Semua itu terasa seperti cerita yang keluar dari dunia lain, jauh dari kenyataan yang selama ini ia ketahui. Haji Dasuki mengamati reaksi Rizal, seakan tahu betul apa yang sedang dipikirkan oleh pemuda itu. Aku tahu, ini semua terdengar gila, Le. Tapi aku tidak punya pilihan lagi. Aku sudah terjebak dalam jalan ini. Jika kau ingin hidup lebih baik, jika kau ingin merubah nasibmu yang buruk, ini mungkin jalan satu-satunya. Kau bisa dapatkan kekayaan, kekuatan, dan kesempatan yang selama ini kau impikan, tambahnya. Rizal masih terdiam, perasaannya campur aduk. Ia merasa terhimpit antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang tak terucapkan. Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Namun, hatinya juga bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh? Setelah beberapa hari penuh kebingungan, Rizal akhirnya memutuskan untuk menemui Haji Dasuki pada malam hari. Malam itu, udara terasa lebih sepi dari biasanya, dan pikiran Rizal terasa kacau. Ia merasa terjebak antara keputusasaan dan rasa ingin tahu yang membelenggunya. Haji Dasuki sudah memberitahunya tentang pesugihan Dewi lancar, dan meskipun rasanya aneh dan penuh keraguan, Rizal merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari takdir buruk yang terus menghantuinya. Saat Rizal tiba di rumah Haji Dasuki, suasana terasa serius. Haji Dasuki tidak seperti biasanya, yang selalu tersenyum ramah. Wajahnya terlihat tegang, seakan siap untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Rizal duduk di hadapannya dengan hati berdebar, merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. "Zal," kata Haji Dasuki setelah beberapa detik hening, "kau sudah memikirkannya matang-matang." Suara Haji Dasuki terdengar serius, dan Rizal bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Rizal mengangguk pelan. "Saya sudah memikirkan semuanya, Pak Haji. Saya ingin mencoba. Jika ini satu-satunya cara untuk mengubah hidup saya, maka saya harus melangkah." Haji Dasuki menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu. Malam ini juga, kita akan berangkat ke pantai utara itu. Kau harus siap, karena jalan yang akan kau pilih tak bisa mundur lagi." Setelah berbicara panjang lebar, mereka pun memutuskan untuk berangkat. Rizal mengikuti Haji Dasuki dengan hati yang berat, penuh dengan perasaan campur aduk. Mereka bertiga, bersama juru kunci yang sudah menunggu, berangkat menuju pantai yang dimaksud oleh Haji Dasuki. Di sepanjang perjalanan, Rizal merasa seolah-olah sedang berjalan menuju takdir yang sudah ditentukan. Tidak ada jalan kembali, dan hanya ada satu pilihan yang harus ia ambil. Sesampainya di pantai, suasana terasa sangat berbeda. Lautan yang biasanya tampak tenang, malam itu tampak gelap dan mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara deburan ombak terasa seperti menggema di dalam dada. Di sana, di tengah-tengah keremangan malam, mereka memulai ritual itu. Juru kunci mulai menyiapkan semua perlengkapan ritual, sementara Haji Dasuki hanya mengawasi dari kejauhan, seakan mengetahui betul apa yang akan terjadi. Rizal merasakan ketegangan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya tetap tertuju pada pantai yang gelap. Ketika juru kunci mulai mengucapkan doa-doa kuno, suasana menjadi semakin aneh. Rizal merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam gelap. Suasana di sekitar pantai itu semakin berubah, dan tiba-tiba, Rizal merasa tubuhnya seperti terbawa ke suatu tempat yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam sekejap, Rizal merasa dirinya melangkah ke dunia yang sangat berbeda. Ia seperti dibawa masuk ke dalam sebuah kerajaan yang tampak kuno, dengan bangunan yang terbuat dari batu besar dan arsitektur yang sangat tradisional. Di sekelilingnya, terdapat patung-patung dewa yang besar, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Suasana itu sangat misterius, dan Rizal merasa seolah-olah berada di dunia yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah-tengah kerajaan itu, Rizal melihat sosok yang sangat familiar,
wanita dengan tubuh setengah ular, sosok yang pernah ia lihat saat mengintip di penggilingan padi milik Haji Dasuki. Wanita itu tersenyum, seakan menyambut kedatangannya dengan penuh pengertian. Rizal merasa tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Namun, wanita itu kemudian berbicara dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Selamat datang, Rizal. Kau sudah memilih jalannya," kata wanita itu. "Aku Dewi Lancar, dan aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Namun, ada satu syarat yang harus kau ingat. Ketika kau kembali ke duniamu, kau tidak boleh menengok ke belakang. Jika kau melanggar, semuanya akan hilang begitu saja." Rizal merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut dan harapan sekaligus. Ia merasa terhimpit antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan ketakutan akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Namun, setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya mengangguk. "Saya setuju," kata Rizal, suaranya hampir tak terdengar. "Saya tidak akan menengok ke belakang." Setelah pertemuan itu, Dewi Lancar memberikan restunya. Dengan satu gerakan tangan, semuanya terasa berubah, dan Rizal kembali ke dunia nyata. Ia berada di pantai yang sama, dengan juru kunci dan Haji Dasuki yang masih menunggu. Rizal pun pulang dengan langkah yang tegas, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menengok ke belakang, seperti yang telah dijanjikan. Segala rasa takut dan keraguan mulai menghilang, digantikan dengan keyakinan baru bahwa kehidupannya akan berubah. Tak ada lagi jalan mundur, hanya ada jalan ke depan, menuju kekayaan dan kehidupan yang ia impikan. Sebulan berlalu sejak Rizal menjalani ritual pesugihan di pantai utara bersama Haji Dasuki. Kehidupan Rizal berubah total. Semua yang sebelumnya tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Kekayaan yang ia impikan datang begitu cepat. Rumah kecilnya yang semula hanya terbuat dari bilik bambu kini telah digantikan dengan rumah baru yang lebih besar dan lebih layak. Rizal kini tidak lagi harus bekerja keras sebagai buruh serabutan di penggilingan padi. Semua itu berubah berkat keputusan yang telah ia ambil. Setelah memperoleh kekayaan yang cukup, Rizal memutuskan untuk bergabung dengan Haji Dasuki. Mereka membuka usaha penggilingan padi baru di desa tersebut. Tidak hanya itu, Rizal juga mulai mengembangkan usaha lainnya, seperti toko bahan kebutuhan pokok dan usaha pertanian lainnya. Dalam waktu singkat, bisnis mereka berkembang pesat, bahkan lebih besar dari penggilingan padi milik Haji Dasuki sebelumnya. Kehidupan Rizal yang dulu penuh dengan kesulitan kini berubah menjadi kehidupan yang penuh kemewahan. Dari seorang pemuda yang dulunya dianggap miskin dan tak punya harapan, kini ia menjadi sosok yang sangat dihormati di desa itu. Banyak orang mulai mengagumi keberhasilannya, dan cerita tentang perubahan hidupnya mulai tersebar ke seluruh penjuru desa. Rizal tidak lagi hanya dikenal sebagai pemuda biasa yang bekerja keras di penggilingan padi. Ia kini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang mampu mengubah nasibnya. Namun, meskipun kaya raya, Rizal tidak berubah menjadi orang yang sombong atau angkuh. Ia tetap ramah dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, ia sering membantu tetangganya yang membutuhkan, memberi mereka pekerjaan di usaha-usaha yang ia bangun. Rizal tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan, dan ia tidak ingin melupakan asal-usulnya. Desa tempat tinggal Rizal kini mulai berubah. Banyak warga yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Mereka melihat bahwa apa yang terjadi pada Rizal adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil, bahwa siapapun bisa berubah selama mau berusaha. Rizal menjadi teladan bagi mereka, seorang pemuda yang mampu mengubah hidupnya dari keadaan yang sangat sulit menjadi sangat sukses. Setiap kali warga desa berbicara tentang keberhasilan Rizal, mereka selalu menyebutnya dengan penuh rasa hormat. "Siapa sangka, ya, anak itu bisa berubah begitu cepat," kata salah seorang warga. "Dulu dia cuma buruh serabutan, tapi sekarang dia jadi orang kaya. Bisa jadi inspirasi buat kita semua." Begitu pula dengan para pemuda di desa itu. Banyak yang mulai meniru semangat Rizal dalam berusaha, berharap mereka juga bisa mencapai kesuksesan seperti yang telah dicapainya. Mereka mulai belajar dari cara Rizal bekerja, ketekunan dan keberaniannya untuk mengambil langkah besar dalam hidup. Rizal menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang ingin mengubah hidup mereka. Meskipun kehidupannya sudah sangat berbeda dari dulu,
Rizal tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman lamanya. Ia tidak pernah melupakan orang-orang yang telah bersama-sama dengannya sejak dulu, yang pernah menghadapinya dalam kesulitan. Ia tahu bahwa keberhasilan yang ia raih bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga hasil dari dukungan dan kerja keras yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Keberhasilan Rizal juga membawa dampak positif bagi desa itu. Penggilingan padi yang mereka bangun bersama Haji Dasuki kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi, bahkan warga desa tetangga pun datang untuk menggunakan jasa penggilingan padi tersebut. Selain itu, usaha-usaha yang mulai berkembang membawa lapangan pekerjaan baru bagi warga desa yang dulunya kesulitan mencari pekerjaan. Rizal yang dulunya dianggap tak lebih dari seorang pemuda miskin kini menjadi sosok yang diperhitungkan dan dihormati. Semua orang di desa tahu bahwa perubahan hidupnya bukan hanya berkat keberuntungan, tetapi juga berkat kerja keras, tekad, dan keberanian untuk mengambil langkah besar. Rizal akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Juragan Kosim, untuk menyampaikan niatnya yang sudah lama tertunda, melamar Laila, gadis yang sejak lama ia sukai. Setelah segala perjuangan dan usaha yang ia lakukan, terutama setelah mendapatkan kekayaan yang cukup, Rizal merasa kini sudah saatnya untuk memperbaiki nasib dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tak lagi merasa malu dengan statusnya yang dulu, karena kini ia memiliki kemampuan dan kekayaan yang bisa dia banggakan. Ketika Rizal sampai di rumah Juragan Kosim, suasana terasa sangat berbeda dibandingkan dengan pertama kali ia datang ke sana. Dulu, ia datang dengan kepala tertunduk, mengenakan pakaian lusuh, dan hanya membawa diri yang penuh rasa cemas. Tapi sekarang, dengan pakaian yang lebih rapi dan penampilan yang lebih percaya diri, Rizal merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Juragan Kosim yang melihat kedatangan Rizal kali ini, tak bisa menutupi rasa terkejutnya. Ia tak menyangka bahwa pemuda yang dulu datang dengan tangan kosong dan dihina di hadapannya, kini datang dengan wajah penuh percaya diri dan aura yang berbeda. Mendengar bahwa Rizal kini telah menjadi orang kaya, Juragan Kosim langsung mempersilakan Rizal masuk dengan sikap yang jauh berbeda dari dulu. "Ah, Rizal, kamu sekarang sudah berbeda. Tak kusangka, ternyata hidupmu bisa berubah begitu cepat," kata Juragan Kosim sambil mempersilakan Rizal duduk di ruang tamunya yang luas dan nyaman. Wajah Juragan Kosim kini tampak lebih ramah, seakan ingin menebus perlakuannya yang dulu terhadap Rizal. Rizal yang duduk di hadapan Juragan Kosim, merasakan ada perbedaan besar dalam sikap pria itu. Dulu ia dihina dan direndahkan, tapi kini semua berubah. Meskipun begitu, Rizal tetap tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis dan dengan sopan berkata, "Saya datang ke sini untuk berbicara tentang Laila, Pak Kosim." Juragan Kosim mengangguk. Tentu saja. Aku dengar kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Kalau begitu, kamu pasti sudah siap untuk bertemu dengan anakku, bukan?" Rizal mengangguk. "Saya ingin melamar Laila, Pak. Saya tahu ini mungkin terasa cepat, tapi saya sudah menunggu lama untuk bisa memberi yang terbaik untuk Laila." Namun, ketika Laila datang dan berbicara dengan Rizal, suasana yang semula penuh harapan mendadak berubah. Rizal sudah menyiapkan kata-kata terbaik yang ingin ia ucapkan, namun ternyata Laila tidak merespons dengan cara yang ia harapkan. Laila dengan lembut mengungkapkan bahwa ia sudah memilih seseorang lain. "Rizal, aku menghargai apa yang telah kamu capai, dan aku senang melihat bagaimana hidupmu berubah. Tapi hatiku sudah memilih yang lain. Aku minta maaf." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepala Rizal. Hatinya terasa hancur, lebih dari apa yang pernah ia bayangkan. Semua usaha dan pengorbanannya, yang selama ini ia lakukan demi Laila, seakan sia-sia begitu saja. Dalam sekejap, ia merasa dikhianati oleh harapan-harapannya sendiri. Di dalam hatinya, perasaan marah dan kecewa begitu dalam. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia merasa sangat terluka. Semua upaya yang ia lakukan untuk memperbaiki hidupnya, untuk mendapatkan kesempatan bersama Laila, tak berarti apa-apa baginya. Rizal merasa terhina, meski ia berusaha untuk tetap tenang di hadapan Laila dan Juragan Kosim. Dengan wajah yang tegang, Rizal berdiri dari tempat duduknya.
Ia memandang Laila dengan pandangan yang sulit untuk dijelaskan, lalu mengalihkan pandangannya ke Juragan Qasim. "Terima kasih, Pak Qasim," ujarnya dengan suara yang agak tercekat. "Saya rasa saya sudah cukup mendengar semuanya." Tanpa menunggu lagi, Rizal langsung berjalan keluar dari rumah Juragan Qasim, meninggalkan semuanya di belakang. Di dalam hatinya, ia merasa sangat marah. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya telah berubah, tak semuanya menjadi seperti yang ia harapkan. Laila, yang dulu menjadi impiannya, kini memilih orang lain, meninggalkan Rizal dengan perasaan yang sulit untuk diterima. Ketika Rizal berjalan menjauh dari rumah Juragan Qasim, langkahnya terasa berat. Meskipun ia kini kaya raya dan memiliki banyak hal yang orang lain impikan, hatinya tetap kosong. Semua yang ia capai tak mampu menyembuhkan luka yang baru saja ia rasakan. Setelah kejadian di rumah Juragan Qasim, hidup Rizal berubah drastis. Perasaan kecewa yang mendalam telah merasuki dirinya dan mengubah karakter serta sikapnya. Dari seorang pemuda yang dulunya bekerja keras dan penuh semangat, Rizal kini menjadi sosok yang jauh berbeda. Ia tak lagi peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan mulai menjadi pribadi yang sombong dan keras kepala, merasa bahwa segala sesuatunya bisa ia peroleh dengan kekayaan yang telah didapatkan. Rizal sering menghabiskan waktu di warung, mabuk-mabukan dan menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Ia menikmati hidup dengan cara yang jauh dari kebaikan, bermain dengan wanita-wanita yang tak jelas, seakan-akan ingin mengalihkan perasaan sakit hatinya dengan kesenangan sementara. Namun, kebahagiaan yang ia dapatkan itu hanyalah sementara, dan hatinya semakin terasa kosong. Hari itu, ketika Rizal sedang berada di penggilingan padi milik Haji Dasuki, Kang Slamet, yang dulu adalah rekan kerjanya, mendekatinya dengan wajah yang tampak khawatir. Sejak Rizal berubah menjadi orang yang sombong dan mulai jauh dari nilai-nilai baik, Kang Slamet merasa prihatin dan ingin mengingatkan Rizal tentang apa yang sedang terjadi. "Sadar, Lei," kata Kang Slamet dengan nada yang lembut namun tegas. "Kamu sekarang jadi orang yang sombong seperti ini. Kamu dulu bukan seperti ini, Rizal." Rizal yang mendengar teguran itu hanya menatap Kang Slamet dengan pandangan tajam. Tidak ada rasa penyesalan atau keinginan untuk berubah dalam dirinya. "Kamu nggak usah ikut campur dengan urusanku, Slamet. Paham kamu?" jawab Rizal dengan nada yang tinggi, kesal. Kang Slamet merasa terkejut dengan jawaban Rizal. Dulu, mereka bekerja bersama dengan semangat dan saling mendukung. Tapi sekarang, Rizal tampak seperti orang yang sudah kehilangan arah. "Kamu itu cuma pegawai, jadi nggak usah sok nasihati saya," tambah Rizal dengan nada merendahkan. Kang Slamet terdiam sejenak. Ia merasa berat untuk melihat temannya yang dulu ramah dan penuh semangat berubah menjadi seperti ini. Namun, ia tak bisa tinggal diam. "Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan Haji Dasuki," kata Kang Slamet dengan suara yang serius. "Tanpa kalian tahu, aku mendengar perbincangan kalian tentang Dewi Lancar." Tiba-tiba Rizal memotong pembicaraan Kang Slamet dengan marah. "Jaga omonganmu, Slamet," teriak Rizal, suaranya menggelegar di ruang penggilingan yang sunyi. "Mulai sekarang kamu saya pecat," lanjut Rizal dengan penuh kemarahan. Kang Slamet tidak terkejut dengan keputusan Rizal, meskipun rasa sakit di hatinya cukup mendalam. "Gak usah kamu pecat saya," jawab Kang Slamet dengan tegas. "Hari ini juga aku keluar dari pekerjaan yang haram ini." Dengan keputusan itu, Kang Slamet berbalik dan melangkah pergi. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Rizal bukanlah kesalahan dirinya, tapi sesuatu yang telah jauh berubah dalam diri temannya. Kang Slamet berjalan menjauh dari penggilingan padi, dan Rizal hanya memandangnya dengan mata penuh dendam dan kebencian. Setelah kejadian keributan dengan Kang Slamet, perasaan Rizal terasa kacau. Sesaat setelah itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seakan ada suara yang membisikkan peringatan. Pesan yang pernah disampaikan oleh Dewi Lancar, dalam dunia yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya, muncul kembali di pikirannya. "Jangan sampai amarahmu membuat orang lain menjadi tumbal." Rizal berjalan tergesa-gesa, langkahnya cepat seiring dengan perasaan yang semakin gelisah. Ia sudah memutuskan untuk menemui Kang Slamet, meminta maaf atas amarah yang sudah ia keluarkan,
berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasakan ada yang tidak beres. Sesampainya di rumah Kang Slamet, Rizal merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu lebih ramai dari biasanya, banyak orang berkumpul di halaman depan. Suara-suara bisikan terdengar dari kerumunan, dan wajah-wajah orang yang ada di sana terlihat muram. Rizal mulai merasa cemas. Ada apa ini? Ada apa dengan Kang Slamet? Dia mendekati seorang ibu yang berdiri di dekat pintu rumah. "Ibu, ada apa dengan Kang Slamet?" tanya Rizal dengan suara terbata-bata. Ibu itu menoleh dan melihat Rizal, kemudian menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih. "Kang Slamet sudah meninggal, Le," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Rizal merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. "Apa? Meninggal?" Suaranya serak, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibu itu mengangguk pelan. "Iya, Le. Dia meninggal dunia karena kecelakaan kemarin malam. Kami baru saja selesai memandikan jenazahnya." Rizal terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Kang Slamet, sahabatnya, orang yang dulu selalu mendukungnya, kini telah tiada. Bagaimana bisa? Baru beberapa jam lalu mereka sempat berbicara, dan kini Kang Slamet sudah meninggalkan dunia ini. Rizal merasa sangat hampa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada begitu banyak penyesalan yang tiba-tiba datang menghampirinya, membuatnya terpuruk. Semua yang ia katakan dengan marah kepada Kang Slamet tadi terasa begitu salah. Ia menyesali kata-katanya yang penuh kebencian, yang sudah terlontar tanpa berpikir panjang. Rizal perlahan duduk di dekat pagar rumah Kang Slamet, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa menahannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Semua yang ia lakukan sudah terlambat. Kang Slamet yang dulu selalu mengingatkan dan menasihatinya, kini sudah tidak ada lagi. Dalam kesedihan itu, Rizal merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia sadar bahwa meskipun ia kini kaya, memiliki segala yang diinginkan, namun itu semua tak ada artinya tanpa adanya orang-orang yang peduli dan mendukungnya. Kang Slamet yang dulu ia anggap remeh dan anggapannya hanya sebagai teman biasa, kini justru menjadi orang yang sangat ia butuhkan, namun sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Rizal bangkit dengan langkah yang berat. Dia berjalan perlahan menuju rumah Kang Slamet, bergabung dengan kerumunan yang sedang mengurus jenazah. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi mengabaikan orang-orang yang peduli padanya. Namun, semua itu sudah terlambat. Kang Slamet tak akan kembali lagi. Rizal berdiri terdiam, tubuhnya terasa berat. Berita tentang kematian Kang Slamet masih membekas kuat di pikirannya. Sesuatu dalam dirinya merasa hancur, rasa penyesalan datang begitu mendalam. Ia merasa bahwa segala tindakannya selama ini telah salah, dan amarah yang ia lepaskan begitu mudahnya telah menyebabkan kehilangan yang tak bisa ia perbaiki. Tanpa berkata apa-apa, Rizal memutuskan untuk pergi. Ia tak tahu kemana lagi harus mencari jawaban atas kebingungannya, tapi ada satu tempat yang selalu teringat di benaknya, pantai utara. Pantai yang pertama kali membawanya bertemu dengan Dewi Lancar. Tempat di mana takdirnya berubah, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan hidupnya. Dengan langkah yang pasti, Rizal menuju pantai tersebut. Udara malam yang dingin tidak menghalangi tekadnya. Hatinya dipenuhi dengan keresahan dan penyesalan. Ia merasa sudah terlalu jauh terjerat dengan kekayaan dan kesombongan. Kini, ia ingin kembali untuk mencari jawaban, untuk memahami semua yang telah terjadi, dan mungkin untuk mendapatkan penebusan atas semua yang telah ia lakukan. Sesampainya di pantai itu, suasana terasa sunyi dan gelap. Hanya suara ombak yang pecah di tepi pantai yang terdengar, seakan-akan menyambut kedatangannya. Rizal menatap ke arah laut yang luas, seolah menunggu sesuatu yang tak tampak di balik gelapnya malam. Ia merasa takut dan cemas, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah, karena hanya di sini ia merasa ada harapan untuk memperbaiki dirinya. Setelah melalui ritual yang aneh dan menegangkan, Rizal akhirnya dibawa kembali ke dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang pertama kali ia masuki ketika ia bertemu dengan Dewi Lancar. Namun, kali ini suasananya terasa sangat berbeda.
Dunia itu yang dulunya penuh dengan kemegahan dan keanggunan, kini tampak suram dan menakutkan. Dulu, Rizal disambut dengan ramah oleh dayang-dayang yang berpakaian indah, dengan senyum yang penuh keramahan. Namun kali ini, tidak ada sambutan hangat, yang ada hanyalah suasana yang mencekam. Di depan matanya, ia melihat pemandangan yang sangat mengganggu, bahkan menakutkan. Di sepanjang jalan yang dilalui, terdapat banyak orang yang dipasung dan disiksa oleh algojo-algojo yang kejam. Orang-orang itu tampak meringis kesakitan, tubuh mereka penuh dengan luka-luka dan darah yang mengucur. Rizal merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun perasaan takut dan cemas merayap di sekujur tubuhnya. Ia terus berjalan, mencoba untuk tidak terlalu terfokus pada penderitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi matanya tetap tidak bisa menghindari apa yang terjadi. Ia merasa jiwanya tercekik melihat semua itu. Namun, di antara semua penderitaan itu, ada satu wajah yang sangat ia kenali. Wajah yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tengah kerumunan orang yang disiksa, Rizal melihat sosok yang sangat familiar. Itu adalah Kang Slamet, sahabat yang pernah bekerja bersamanya di penggilingan padi. Kang Slamet sedang diseret oleh beberapa algojo dengan tangan terikat, wajahnya penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Rizal merasa seolah dunia ini runtuh di bawah kakinya. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Kang Slamet tengah merengek meminta tolong. "Tolong bantu aku," suara Kang Slamet terdengar lemah dan penuh dengan penderitaan. Rizal ingin berlari menghampiri, ingin mengulurkan tangan dan menolongnya. Namun, ia tahu ada satu hal yang sangat jelas, jika ia bergerak, jika ia menengok ke belakang, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Seketika itu, hatinya terasa hancur. Ia ingin sekali berteriak, tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokannya. Ia tahu, jika ia melawan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dewi Lancar, maka akibatnya akan sangat fatal. "Jangan menengok," bisik hatinya, meskipun seluruh tubuhnya ingin sekali menolong sahabatnya yang sedang tersiksa. Dengan langkah berat, Rizal terus melangkah maju, mencoba mengabaikan jeritan Kang Slamet yang semakin jauh. Setiap detik yang berlalu, semakin berat hatinya. Ia merasa seperti seorang pengecut yang hanya bisa berdiri dan melihat orang yang ia sayangi menderita, sementara dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, suara di dalam dirinya terus mengingatkan, "Jangan menengok, Rizal. Jangan menengok." Pandangannya mulai kabur, dan perasaan bersalah yang mendalam menyerang hatinya. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari pilihannya untuk mengambil jalan yang salah. Begitu besar harga yang harus dibayar atas setiap tindakan yang telah ia lakukan. Rizal memaksa dirinya untuk terus berjalan, meskipun hatinya penuh dengan perasaan cemas dan menyesal. Semoga ada jalan untuk memperbaikinya, pikirnya, meski ia tak tahu pasti apakah jalan itu masih ada. Dunia yang dulunya begitu menjanjikan kini tampak begitu mengerikan. Semua yang ia inginkan, kekayaan, kekuatan, dan segala kemewahan, ternyata hanya membawa dia lebih dalam ke dalam kesesatan. Rizal, yang tengah berjalan semakin jauh menuju pusat dunia gaib itu, mendadak teringat kembali pesan yang selalu diingatnya dari ibunya. Pesan itu sudah lama terlupakan dalam benaknya, namun kini, di tengah kesulitan dan kehancuran yang ia alami, pesan tersebut muncul dengan jelas di pikirannya. Allah tahu mana orang yang akan diberikan ujian, dan mana orang yang tidak mampu diberikan ujian. Suara lembut ibunya bergema dalam pikirannya. "Kamu harus kuat, Le." Pesan ibunya itu seolah menampar wajahnya, membuatnya terbangun dari keputusasaan yang mendalam. Rizal merasakan betapa selama ini ia sudah terbuai oleh godaan duniawi. Ia begitu terfokus pada ambisi dan hasratnya untuk memiliki kekayaan yang melimpah, hingga melupakan prinsip-prinsip hidup yang benar. Ia sadar bahwa ia telah terperangkap dalam jebakan nafsu dunia, yang justru membawanya pada kehancuran. Pada saat itu, hatinya teriris. Kenangan tentang ibunya yang selalu mengingatkan untuk tetap kuat dan sabar di tengah ujian hidup datang kembali dengan sangat kuat. Rizal merasa sangat menyesal, menyadari betapa jauh dirinya telah tersesat. Ia merasa seperti seorang anak yang melupakan ajaran orang tuanya dan memilih jalan pintas yang keliru.
Semua yang telah ia raih dengan pesugihan itu terasa hampa, dan kesuksesan yang seharusnya membahagiakan malah membawa penderitaan. Tanpa berpikir panjang, Rizal memutuskan untuk menoleh ke belakang. Ia menyesali semua tindakannya dan ingin memperbaikinya, meskipun ia tahu akibat yang akan ia terima. Tanpa memikirkan larangan yang pernah diterima dari Dewi Lancar untuk tidak menengok, ia memilih untuk berlari mengejar sahabatnya, Kang Slamet, yang tengah disiksa di hadapannya. Langkahnya semakin cepat, tubuhnya pun terasa semakin ringan saat ia menyeberangi dunia gaib itu. Ia mendekati Kang Slamet yang terus memohon pertolongan, mengulurkan tangan seolah meminta bantuan terakhir. "Kang Slamet, aku datang. Aku akan menolongmu," teriak Rizal dengan segenap kekuatan yang tersisa. Namun, saat langkah Rizal semakin dekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu ia hampir sampai di tempat Kang Slamet, tiba-tiba dunia di sekitarnya bergetar hebat. Rizal merasa tubuhnya terlempar, seolah ada kekuatan yang luar biasa yang menariknya keluar dari dunia itu. Dalam sekejap, ia merasakan sensasi seperti melayang di udara sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Dunia yang penuh dengan penderitaan itu menghilang begitu saja. Rizal terbangun di sebuah tempat yang familiar. Dunia nyata, tempat di mana ia berasal. Ia mendapati dirinya terbaring di tanah, tak bisa bergerak. Ingatannya terputus, semuanya tampak kabur. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Semua kejadian yang ia alami di dunia gaib itu terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Namun, saat ia mencoba mengingat, rasa sakit dan penyesalan semakin menghujam hatinya. Ia merasa bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Kejadian-kejadian itu berputar dalam kepalanya, dan ia tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana semuanya berakhir. Namun, satu hal yang jelas, ia merasa telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Warga desa, yang tahu bahwa Rizal sudah lama menghilang, kini mulai menyadari bahwa ada yang sangat berbeda pada dirinya. Berita tentang apa yang telah terjadi pada Rizal pun mulai menyebar. Mereka mendengar tentang ritual pesugihan yang telah ia lakukan dengan Dewi Lancar, bagaimana ia terjebak dalam godaan kekayaan yang didapat dengan cara yang salah. Rizal tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Pikiran dan ingatannya seakan tercabik-cabik oleh kenyataan yang ia hadapi. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Orang-orang yang pernah mengenalnya kini hanya bisa melihatnya dengan rasa kasihan. Rizal yang dulu dikenal sebagai pemuda yang penuh harapan kini berubah menjadi seseorang yang hilang arah. Ia tak lagi memiliki tujuan, dan hidupnya hancur begitu saja. Meskipun Rizal merasa kesepian dan bingung, ia akhirnya menyadari bahwa penyesalan yang datang terlambat tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Semua yang telah ia lakukan tidak bisa diulang atau diperbaiki. Namun, setidaknya kini ia bisa merasakan betapa berharga hidup yang sederhana dan penuh kejujuran. Sebuah pelajaran yang ia pelajari dengan harga yang sangat mahal. Keberadaannya di desa kini menjadi cerita peringatan bagi semua orang. Rizal yang dulu dianggap pemuda yang penuh potensi kini menjadi peringatan akan bahaya tergoda oleh kekayaan yang tidak pantas.